Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira summa amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang tadi disampaikan, di sini saya akan mencoba menyampaikan hal tentang puasa. Puasa yang dimana semoga puasa kita ini terus berusaha mengikuti cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah suri tauladan kita. Beliau berpuasa di bulan Ramadan dan kita pun tentunya berpuasa di bulan Ramadan. Yang dimana di situ kita harus mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam puasanya. Kalau secara umum di dalam semua ibadah kita harus kita mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tahukah kita bahwasanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Betapa banyaknya manusia yang mereka berpuasa, akan tetapi ia mendapatkan bagian dari puasanya hanya rasa lapar dan dahaga. Yang itu menjadikan puasa kita tidak mendapatkan pahala. Oleh karena itu, terus kita berusaha mengikhlaskan diri kita dalam puasa kita, yang insya Allah kita akan bertemu lagi mungkin 1 pekanan kira-kira. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat takwa. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian tentang judul tadi, bahwasanya kita berpuasa sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lihat umat Islam ini semakin jauh daripada tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya, dalam puasanya, dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, dengan itu terus kita pelajari. Kita terus berusaha mempraktikkan apa-apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, karena waktunya pun sangatlah sebentar, maka langsung saja semoga ini menjadi bekal, yaitu puasa, pengertian tentang puasa. Tentang puasa. Apa sih puasa itu? Puasa secara bahasa, secara lugatan adalah al-imsak. Al-imsak anisyai, menahan diri dari sesuatu. Itu puasa secara bahasa. Ya. Maka mungkin kita pun sering dengar ketika puasa itu ada imsak. Imsak itu menahan. Walaupun imsak itu tidak syar'i. Tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Lalu apa secara syar'inya? Secara syar'inya puasa itu pengertiannya adalah
al-imsak anil akli wasyurbi wa sairil muftirat. Ya. Ma'an niyah min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syamsi. Pengertian secara syar'inya, puasa itu adalah kita menahan diri dari makan, minum, dan segala apa yang membatalkan. Ma'an niyah, dengan niat. Ya. Dimulainya dari kapan? Min tulu'il fajri as-sadiq, yaitu ketika terbitnya fajar sidik, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari pengertian ini kita akan lihat tentang puasa yang itu mengandung rukun puasa. Kita menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa kita, ya, bersama niat. Bersama niat. Maka ketika ada seorang yang ia tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, kemudian tanpa didasari dengan niat, maka tidak bernilai dengan namanya puasa. Tidak disebut puasa. Begitu. Ya. Begitu pula orang yang berniat puasa, akan tetapi ia makan, ia minum, ia melaksanakan atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka ia pun tidak berpuasa. Maka rukunnya ada dua. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah mencegah diri atau menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar as-sadiq. Terbitnya fajar yang shadiq, yang benar. Karena ada salah satunya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang dinamakan fajar kadzib. Fajar yang ketika itu muncul di ufuk timur itu putih, kemudian ternyata tenggelam lagi, hilang lagi. Maka itu adalah fajar kadzib. Adapun fajar shadiq ketika ada cahaya putih sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, min khaitil aswad. Khaitil aswad. Khaitil abyad min khaitil aswad, yaitu ada benang putih. Benang putih yang terlihat di ufuk timur itu berupa garis putih, ya, di antara garis-garis hitam. Yang kemudian ia terus terang sampai siang. Maka itulah dinamakan dengan fajar as-shadiq. Maka yang pertama rukunnya adalah kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Dan yang kedua, rukun yang kedua adalah niat. Kita meniatkan diri untuk berpuasa. Bahkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam Ramadan itu dikhususkan niatnya itu harus dari fajar shadiq. Artinya sebelum subuh sudah harus berniat puasa. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, man la yabit, barang siapa yang malamnya tidak niat puasa, fala sauma lahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada puasa untuknya. Maka ketika puasa wajib, seseorang itu harus berniat dari malam sebelum subuh. Ya, walaupun kalau puasa sunnah diperbolehkan. Ketika Rasulullah SAW datang kepada istrinya, kemudian mengatakan, hal indaki at-ta'am, apakah engkau mempunyai makanan? Ya, tidak ada. Ya, lagi kosong. Maka Rasulullah SAW mengatakan, idzan ana shaim. Baiklah kalau begitu saya berpuasa. Kalau puasa sunnah boleh siang dimulai niatnya, akan tetapi ketika puasa wajib Ramadan maka haruslah kita meniatkannya dari malam atau sebelum subuh. Itu tentang rukun puasa. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin sedikit maklumat bahwasanya dari yang disampaikan ini antum semua boleh bertanya.
boleh bertanya dari apa yang disampaikan, kemudian setelah itu saya sampaikan lagi materinya. Ya. Barangkali ada yang ditanyakan tentang rukun puasa pengertiannya sebelum dilanjutkan agar tidak mengantuk dan juga tidak salah paham begitu ya. Ya. Oh iya, Masya Allah. Ini pertanyaan bagus sekali. Tentang niat puasanya itu bagaimana bunyinya? Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesuai dengan judul kita berpuasa sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang langsung dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, ya, mereka tidak pernah melafazkan niat puasa. Ya, mungkin kita sering dulu melafazkan nawaitu soma godin an adai dan seterusnya. Ya. Maka itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan murid-muridnya, para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabiin dan orang-orang yang mengikuti mereka. Begitu. Jadi tidak ada lafaz khusus ya diucapkan, niatnya itu tidak ada. Ya, niat ada di dalam hati. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi barangkali sebelum dilanjutkan? Ya. Ya, kalau tidak ada kita teruskan, Bapak Ibu sekalian. Yaitu tentang syurut wujub siyam Ramadan, tentang syarat wajib puasa Ramadan. Apa sih syarat wajibnya seseorang itu berpuasa Ramadan? Ya. Yang pertama adalah Islam. Kita orang Islam. Maka ketika ada orang selain Islam, di luar Islam, ia berpuasa sebulan penuh misalkan, ya, mungkin tidak ada, ya, maka tidak sah. Kenapa? Karena tidak sah seorang yang ia belum masuk Islam untuk melaksanakan ibadah. Tidak sah. Begitu. Maka kita pun lihat mungkin ada sebagian non-muslim yang mereka mungkin berkurban misalkan, atau dengan hal-hal yang lainnya yang melakukan seperti ibadah-ibadahnya kaum muslimin. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka yang belum masuk Islam atau orang kafir atau non-muslim tidak sah ibadah mereka. Ya, tertolak ibadah mereka. Maka syarat yang pertama, kewajiban atau wajibnya seseorang berpuasa Ramadan adalah Islam. Dia telah memeluk agama Islam. Yang kedua, al-bulugh. Ya. Syarat wajibnya setelah itu adalah balik. Seseorang sudah balik, maka dia wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang walaupun ketika belum balik, tetapi sudah tamyiz seorang anak itu, maka ia bisa dilatih. Bisa dilatih dan sah puasanya di bulan Ramadan. Begitu. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ajarilah anak-anak kalian ya untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. Dan ketika 10 tahun, fadribuhum, pukullah mereka, dan dikatakan oleh para ulama, darbun ghairu mubarih, pukulan yang tidak menyakitkan. Ya. Ketika 10 tahun, suruh dipukul. Begitu. Ya, itu sebagai didikan. Maka dikiaskan kepada ibadah-ibadah yang lainnya, puasa dan seterusnya, agar dididik mereka dan sungguh wajib ketika mereka sudah balik. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, syarat wajibnya seorang berpuasa adalah berakad. Ia berakad. Maka tidak sah seorang yang ia tidak berakad. Orang gila ya, atau yang sejenisnya, ketika ia berpuasa maka tidak sah puasanya. Rufi al-qalam, diangkat pena. Artinya seorang yang ia gila tersebut diangkat penanya, tidak dicatat segala apa yang ia
ia amalkan. Begitu. Dan yang keempat untuk menyingkat waktu yaitu as-sihah. Seorang sehat. Sehat badannya, ia mampu berpuasa sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan perjalanan jauh safar, maka fa iddatun min ayyamin ukhra. Hendaknya ia ganti di lain hari. Begitu. Dan yang kelima, syarat wajibnya adalah al-iqamah, yaitu ia mukim, tidak sedang dalam keadaan safar. Dalilnya sama dengan yang tadi, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dan syarat wajib yang berikutnya adalah al-khulu minal haid wan nifas, yaitu sedang tidak haid kalau bagi perempuan dan sedang tidak nifas, begitu. Itu ada 6 syarat wajibnya seorang berpuasa. Ya. Barangkali ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan apa yang tadi disebutkan. Enggak, Pak? Waktunya juga jam 1, Pak. Dan insya Allah nanti bersambung dengan besok yang mungkin akan disampaikan tentang muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa. Enggak? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada satu lagi yang disampaikan. Ya. Yaitu ketika menentukan masuknya bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beliau menentukan masuknya bulan Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Ya. Walaupun zaman dahulu itu udah ada hisab sudah ada. Akan tetapi beliau menentukannya dengan hilal. Ya, sebagaimana kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasum." Apabila engkau melihat hilal, maka berpuasalah. Ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan masuknya Ramadan itu adalah dengan melihat hilal. Ya. Kemudian fa in ghamma alaikum, ketika hilal itu tidak bisa dilihat dalam keadaan mendung, dalam keadaan berdebu, berawan, atau yang semacamnya, ya, maka digenapkan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Begitu. Itu cara Rasulullah SAW menentukan masuknya bulan puasa atau ketika selesainya bulan puasa ke bulan Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa sampaikan, barangkali ada yang perlu ditanyakan sebelum ditutup waktunya semua. Mangga, Pak. Iya. Iya, Masya Allah ya. Boleh tidak kita ini kalau puasa itu tidur melulu, ya. Tidur melulu, tidur terus begitu. Ya. Tentunya diperinci Bapak Ibu sekalian, ya, diperinci keadaan tidur ini, ya. Diperinci. Ketika seseorang itu dengan tidurnya lebih bermanfaat daripada bangunnya, maka lebih baik tidur. Contohnya apa? Contohnya seorang ini ketika bangun senangnya ngerumpi. Senang bicarakan keburukan orang lain. Ya. Maka ketika hal tersebut masuk ke dalam sabdanya Nabi, rubba shaimin hadduhu min siyami al-ju' wal atas.
Betapa banyaknya manusia yang ia berpuasa, yang ia dapatkan dari puasanya itu hanya lapar dan dahaga. Sebagaimana kata Ibnu Rajab pun, as-shaim man shamat jawarihu anil asam. Orang yang berpuasa, yang sebenar-benarnya puasa, adalah orang yang berpuasa semua anggota tubuhnya. Matanya berpuasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Telinganya berpuasa dari mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tangannya berpuasa untuk mendolimi orang lain. Lisannya berpuasa dari ghibah, namimah, dan seterusnya. Itu puasa yang sebenarnya ketika seseorang tidurnya itu bisa mencegah hal-hal tersebut yang bisa menjadikan puasanya itu tidak bermakna, tidak dapat pahala, maka lebih baik tidur. Ya. Akan tetapi tentunya ketika seseorang berpuasa dan tidur terus, ketika bangun dia bisa baca Al-Quran, dia bisa salat sunnah, dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan, sedekah dan seterusnya, maka tentunya lebih baik dia bangun untuk mengerjakan dan menambah bekalnya di akhirat di dalam puasanya tersebut. Begitu ya. Jadi tidur itu hal yang mubah. Tidur itu hal yang mubah, diperbolehkan, maka tergantung bagaimana keadaan seseorang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Pak? Ada lagi barangkali? Ya, mangga Pak. Iya. Bagaimana kalau seseorang tidur malamnya itu kebablasan? Ya. Kebablasan sampai mau terbit matahari atau sudah terbit, begitu ya. Apakah puasa atau tidak? Maka tentunya ini pun ditafsir Bapak Ibu. Ya, diperinci. Yang pertama, ketika waktu sebelum tidurnya itu, ya, kita ini niat, oh besok tuh puasa nih. Ya, ya nanti sahur ah. Ya. Nanti saya pengen sahur, pengen bangun. Ternyata kebablasan. Ya. Maka dengan itu sudah niat. Berarti tandanya dia sudah niat untuk berpuasa. Begitu. Akan tetapi ketika ia tidak tahu menahu, tidak ingin niat puasa dan sebagainya, kemudian tahu-tahu sudah siang saja, maka tentunya dia tidak berpuasa karena tidak ada niatnya. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mangga barangkali ada yang bertanya lagi sebelum ditutup. Ada lagi Bapak Ibu? Atau sudah Pak ini? Ya. Kalau tidak ada ditanyakan lagi, insya Allah bersambung besok. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketika saya menyampaikan tentang puasa ini, ya panjang sebenarnya, panjang karena perlu banyak yang disampaikan, ya. Karena mungkin cuma 2 hari, jadi saya singkat-singkat saja tadi, tidak diperinci hal-hal yang harusnya diperinci, yang semoga bermanfaat dan mungkin Bapak Ibu pun kalau ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan. Insya Allah besok masih saya sampaikan 4 hari Insya Allah sebelum Ramadan ini ya saya menyampaikan tentang puasa 2 hari dan 2 harinya tentang tarawih ya, tentang masalah tarawih. Ya. Mungkin itu saja, Pak. Sudah nggak ada lagi Pak ya? Ini ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Salam, Pak.
Coba lagi, Pak. Nanti kalau ya insya Allah. Jadi kalau butuh jemput balik. Datang sendiri, jemput bisa besok. Sendiri aja insya Allah, Pak. Ya. Tapi kalau hujan, Ya kalau hujannya nanti saya minta. iya gitu ya. Nggak apa-apa ya. Iya, Ya. jemput aja. Ya. Ya. Makasih, Pak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.